Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga bahagia, semoga semesta banyak memberikan kalian pencerahan, menuntun kalian kemana seharusnya kalian berada dalam raihan bahagia, dalam raihan cintamu. Tema kali ini adalah tentang yang nggak disangka-sangka terjadi di hidupmu. Jadi kamu tuh nggak nyangka sama sekali. Apa sih yang terjadi di hidupmu yang kamu nggak sangka-sangka dan itu terjadi dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini relatif ya, besarannya atau kisarannya waktu bisa bulan depan, 3 bulan lagi ya, atau di akhir tahun atau tahun depan. Tapi ini tetap timeless ya lovelies. Jadi kapanpun kamu nonton video ini, itu start ketika kamu nonton ya. Ada 2 file ya. Ini file yang berwarna dominan orange ya, dari Halloween Tarot. Yang kedua yang monokrom dari Phantom Wise Tarot. Karena ini tentang sesuatu yang nggak disangka-sangka, kamu boleh loh pilih dua-duanya. Mau pilih salah satu, monggo. Mau pilih dua-duanya, monggo, bebas ya. Karena ini tentang intuisimu yang memanggil untuk pilih kartu. Seperti itu, kalau tertarik dua-duanya, silakan ya. Nah, tetap ini pembacaan umum ya. Tadi udah belum ya? Jadi nggak mungkin 100% akurat. Kalau mau lebih detail, disarankan ke personal reading ya. Dimana aku buka hampir tiap hari. Dari jam 8 pagi sampai dengan, sebenarnya sih, aku sih batasinnya tuh ditulis ya. Nanti kalau kamu kirim pesan ke aku tuh jam 7 atau jam 8. Tapi biasanya kalau udah lebih dari 5 atau 6, ketika energi aku habis, itu aku stop. Seperti itu ya. Tapi kapanpun kamu berkenan, kirim aja pesan ya. Ada 3 metode yang aku pakai, Pak. Metode 1 itu pakai voice note, dimana itu paling fleksibel, dimana hasilnya tuh bisa hari itu juga. Yang kedua, video call sama voice call via WhatsApp juga. Dan itu tuh yang harus nunggu janjian antara kamu sama kamunya. Gitu ya lovelies. Bagi kalian yang baru, semoga kamu betah di channel ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar tentang kehidupan, tentang spiritualitas ya. Juga bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, kamu pause saja videonya. Sampai ketemu di file yang kalian pilih ya. Bye. Halo, file 1. Tadi kamu pilih kartu yang ilustrasinya ini Ten of Ghosts atau 10 piala dari Halloween Tarot ya. Ini adalah tentang yang nggak disangka-sangka terjadi di hidupmu dalam waktu dekat. Jadi ini kamu tuh nggak nyangka sama sekali gitu loh ya. Oke, sebelum aku buka di tarotnya, aku udah siapkan 2 kartu untukmu dari Oracle, 6 cara ya. Sama dari The Woodland Warden's Oracle. Kita lihat ya. Oke, ada Bobcat and Blackthorn tentang kesabaran, patient. Oke. Dari 6 cara tentang balance. Oke. Nggak ada monster, nggak ada fairy. Realitasmu itu akan terjadi, di realitamu itu akan terjadi satu keseimbangan, ada balance ya, ada equity di sini. Seperti digambarkan di sini si landak ini ya, kayak udah mencapai satu puncak di mana mungkin dulu dia waktu menyusun batu, dia sempat terjatuh beberapa kali, mungkin nggak 1 kali aja. Tapi ketika nyampe di atas, dia menemukan hal-hal yang indah. Ada bunga, ada kupu-kupu, dan disitulah kamu sudah belajar apa? Kesabaran. Kesabaran ini juga membuahkan hasil karena ketika di atas semuanya indah. Gitu lovelies. Jadi kalau aku lihat di sini ya, kamu mungkin sedang meniti atau telah meniti suatu kehidupan di mana kamu berjuang agar kamu mendapatkan suatu keharmonisan. Bisa saja balance ini suatu keharmonisan, suatu keselarasan di hidupmu. Kamu ingin suatu hal di mana ranah pribadimu dengan ranah karirmu itu ngebalance. Karena kadang-kadang karir kayak lebih banyak menyita ranah pribadimu. Atau kadang-kadang kamu ingin kehidupan pribadimu, terutama kehidupan cintamu, ingin selaras dengan kehidupan keluargamu.
dengan karirmu juga, sehingga kalau ada satu problema di kehidupan cinta itu kayak menggerus energi kamu dan kamu nggak bisa fokus ke hal yang lain. Nah, itu yang kamu inginkan, suatu balance, keseimbangan, dan itu yang nggak disangka-sangka sepertinya terjadi di hidupmu. Dan juga yang sepertinya akan terjadi di hidupmu yang enggak kamu sangka-sangka, bahwa kamu akan menemukan puzzle yang sempat berantakan, lukisan yang sempat berantakan, ya hampir selesai, jatuh lagi nih kamunya. Ketika batu ini susun, jatuh lagi. Tapi ketika pada satu titik yang kamu mauin, kamu mendapatkan keseimbangan dengan berbagai kegagalan dan indah pada waktunya, bahwa kehidupanmu akan mencapai sesuatu yang kamu butuhkan. Semesta itu kayak memberi kamu yang butuhkan. Ketika kamu sadar, bisa kamu ingin A, B, C, D, tapi yang kamu butuhkan adalah D, E, F, G misalnya. Tapi itu tuh udah, kalau kamu bersyukur dan menerima, ikhlas apa yang terjadi, happy, bahagia, selaras, dan semua memenuhi kamu. Gitu loh ya. Oke, coba kita lihat aja di tarotnya ya, yang nggak disangka terjadi di hidupmu, Lovelies. Karena kalau aku lihat di sini sih lebih ke suatu keseimbangan yang dimana sebenarnya itu kamu perlukan. Gitu, Lovelies. Oh, oke. Magician. Page of Imp, ini tongkat ya, imp itu. Oke. Page of Ghost, aku tarik 3 lagi aja. Oops, thank you. Ini ada berapa ya? 4. Oke. Two of Ghost, 9 of Pumpkin, great. 9 of Ghost, betul. Ini keseimbanganmu, Lovelies. 9 koin, ya, pumpkin ini koin ya, dan 9 hantu atau 9 piala. Ini happiness. Ini semuanya dipenuhi. Nggak sempurna, tapi semuanya bahagia di sisi materi, di sisi kebahagiaan hati, ketenangan hati, keharmonisan. Seperti itu yang aku lihat di sini ya. Oke. Kebahagiaan ini juga kalau aku lihat ya, karena apa? Kuncinya ada di kartu The Magician. The Magician ini kan seperti pesulap ya. Dia di sini ilustrasinya kayak dari topi tuh muncul kelinci. Tapi sebenarnya itu ilusi kan? Sebenarnya itu ilusi. Jadi di sini kamu bisa kejatuhan kamu ketika menyusun batu ini, kesabaran kamu yang berkali-kali gagal di hidup cintamu, di karir misalnya, di keluarga, juga di persahabatan, di pertemanan yang sepertinya selalu ada suatu konflik ya. Dan ketika kamu mencapai suatu puncak, kamu mencapai suatu energi The Magician ini, dimana kamu sudah menaklukkan diri sendiri, dimana kamu sudah bersabar selama ini dan kesabaranmu berbuah hasil. Aku lihat ada The Tower di sini. Dari satu kejatuhan, dari suatu keluruhan, dari sesuatu yang nggak sangka-sangka terjadi di hidupmu, ya, dan kamu nggak prepare nih ada sesuatu terjadi. Misalnya difitnah, sehingga kamu harus keluar dari kantor, yang kamu justru sedang bagus-bagusnya, ya. Kebangkrutan ketika kamu bisnis, karena kamu terlalu percaya sama orang. Di kehidupan cinta, yang kamu udah memberikan cinta, ternyata cinta itu malah mengkhianati kamu, ya. Ada karmik juga dengan orang tua atau dengan saudara, ya, sehingga hidupmu kayak tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi di sini kamu seperti The Magician ini menjadi seorang yang kayak create your own reality gitu loh, menciptakan realitasmu sendiri dengan apa? Bermanifestasi, dengan apa juga? Enggak menyerah, enggak, maksudnya itu bersabar, dan yakin semesta akan memberikan yang terbaik untukmu. Seperti digambarkan Page of Imp. Kalau aku lihat di sini, tetap harapan itu ada, tetap yakin bahwa semesta akan nuntun kamu, mengguide kamu kemana seharusnya kamu mengarah, dan kamu nggak menyerah seperti digambarkan Page of Imp ini.
Nah, hal lainnya yang hilang atau yang sempat luluh di hidupmu itu akan datang ke kamu dalam bentuk yang lain. Kalau aku lihat untuk yang kalian yang kehilangan cinta, yang kembali single, cinta itu akan datang. Whenever you are ready, ketika kamu siap. Ketika kamu masih healing, ketika kamu masih galau, mungkin cinta itu datang hanya untuk pengalihan kamu, atau untuk menguji kamu ini udah kuat belum sih untuk self-love, untuk self-respect, kayak gitu ya. Tapi intinya cinta akan datang. Ya, seperti digambarkan juga Page of Ghosts, ya ada cinta di sini. Gitu. Tapi di sini artinya juga apa yang enggak disangka terjadi adalah satu kenyamanan di materi. Mungkin ada keluruhan di materimu, tapi materi itu akan datang ketika justru seperti aku lihat di sini, you create your own reality. Ketika kamu tersingkir misalnya di suatu pekerjaan, di suatu project, yang dimana sebenarnya kamu oke-oke aja, malah mungkin bagus ya, tapi ada sesuatu hal sehingga kamu misalnya tersingkir atau disalahkan ya. Dan di sini kamu sekali lagi nggak menyerah, kamu tetap bangkit lagi, memulai lagi dari nol. Tapi nggak nol banget karena kamu udah punya pengalaman untuk percaya sama diri sendiri. Nggak terlalu percaya sama orang. Ya, benar-benar berdiri di kaki sendiri. Itu juga merupakan suatu patience, kesabaran, di mana no monster, no fairy. Ada orang pura-pura baik, ada orang yang ternyata serigala berburu domba, pura-pura baik, tapi dia ternyata menghancurkan kamu. Bisa di bidang apa aja. Kayak gitu ya. Nah, kenyamanan materi itu akan datang kepadamu. Cinta, whenever you are ready, ketika kamu siap juga akan datang. Mungkin ini jodoh ya energinya. Seseorang yang sepertinya punya koneksi kuat sama kamu, seseorang yang seperti ditakdirkan untukmu ya. Tapi bisa saja juga di sini namanya kamu ketemu jodoh, soulmate atau twin flame, itu ada pembelajaran tetap ya, dimana kamu harus ada kompromi, harus ada penyesuaian. Ya, bukan berarti seperti dongeng happily ever after, tapi cinta yang kuat, cinta yang saling mengasihi itu juga ada effort, ada usaha. Gitu ya. Oke. Nah, selain kenyamanan materi, kamu ada kebahagiaan juga ya. Sepertinya di sini kamu sudah punya keluarga jiwa yang sama-sama ngedukung kamu, yang sama-sama saling support, saling menjaga ya. Orang-orang lama yang hanya menghantuimu ya, karena di sini ada no monster ya, yang hanya mau menang sendiri itu udah kamu tinggalkan ya. Mungkin pertemananmu jadi lebih sedikit, tapi itu memenuhi kamu. Nah, itu yang nggak disangka-sangka terjadi kepadamu. Aku lihat kamu kenceng di Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, sama Aries, Leo, Sagittarius ya. Cinta yang datang sepertinya sih kenceng juga di Cancer, Pisces, Scorpio, mungkin juga ada di Aries, Leo, Sagittarius, tapi bisa yang lain ya, Lovelies, karena ini sekali lagi pembacaan umum. Makasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih jempolnya ya. Jangan lupa juga subscribe bagi kalian yang belum. Bye. Halo pile 2, tadi kamu pilih Ten of Cups yang ilustrasinya seperti keluarga kelinci yang lagi bahagia ya. Ada buku, ada cup ya, dimana di sini airnya tidak berhenti mengalir ya. Oke, ini adalah tentang yang nggak disangka-sangka terjadi di hidupmu. Sebelum kita lihat di tarotnya, kita lihat di oracle dari Woodland Wardens ya, sama Anantara Oracle. Oke, kita lihat ya lovelies. The Snail and Huckleberry. Trust in the invisible. Percaya kepada sesuatu yang belum kelihatan. Percaya kepada semesta berarti. Ya kan? Oke, coba kita lihat di 6 caranya. Enlightenment. Suatu pencerahan. Oh my God. Night skies hide millions of stars. Langit malam itu menyembunyikan jutaan bintang. Capture the light to lead you out of the darkness. Dan memantulkan sinarnya untuk menunjuki kamu, menuntun kamu keluar dari kegelapan. Oh my God. Speechless ya. Jadi artinya di sini kamu pernah berada dalam suatu spiritual awakening yang berat banget. Berada dalam suatu titik terendah hidupmu. Pernah berada di suatu
gua atau lubang terdalam, dan nggak ada lagi jalan keluar selain kamu naik ke atas, selain kamu mencari cahaya. Cahaya itu akan datang ketika you believe, trust in the invisible. Ketika kamu percaya hal-hal yang bahwa tentang keajaiban lah, bahwa keajaiban itu akan datang, bahwa semesta sayang sama kamu, bahwa semesta akan memberikan cahaya agar kamu bisa keluar dari suatu kegelapan tersebut, ya, akan mengirimkan cahaya ke kamu, gitu. Jadi di sini aku lihat kamu juga dicerahkan. Di mana dicerahkan itu kamu menemukan titik pencerahan itu di mana? Di kamunya. Di kamunya. Seperti juga digambarkan si gadis ini, ya, ini bunganya kuning. Cerah itu ada di dirinya. Dan kamu akhirnya bertransformasi. Di sini banyak banget kupu-kupu, ya. Bertransformasi menjadi kamu yang punya pencerahan, menjadi kamu yang ada cinta di dirimu, menjadi kamu yang ada titik penyembuhan di kamu. Karena kalau aku lihat sini kamu pernah banget terpuruk, malah mungkin kayak tawar momen, ya, mungkin kayak koleksi gitu loh tawar momennya kalau aku lihat di sini. Coba kita lihat, ya, yang nggak disangka terjadi di hidupmu, mungkin tawar momen itu yang pernah terjadi atau sedang terjadi, kamu nggak nyangka kamu bakal sedalam itu terpuruk, bakal sejauh itu berada dalam suatu kegelapan yang kamu merasa kayak hampir menyerah. Kalau aku lihat mungkin pernah depresi, mungkin hampir menyerah, ya, seperti itu. Oke, coba kita lihat di taruhannya, Lovelies. Karena pencerahan itu akan datang, mungkin kamu udah nggak nyangka bahwa kamu akan terpuruk selamanya, kamu akan kamu akan terpuruk selamanya, kamu akan merasa beda dari orang, dan kamu akan sedih terus gitu loh. Kalau aku rasakan dari energi yang aku rasakan sekarang, kayak banyak energi kesedihan, banyak energi kayak hampir menyerah gitu, Lovelies. Tapi sepertinya kalau aku lihat di sini, ya, seperti aku bilang tadi, kamu tuh kayak diinisiasi semesta untuk menemukan satu titik-titik kekuatan di kamunya gitu loh, ya. Coba kita lihat di tarotnya, ya, Lovelies. Ups. Kita ambil aja. Star. King of Wands. Ace of Cups. Oke, Lovelies. Ya, aku lihat di sini the star. Di sini tadi ada kata-kata the star, ya. Night skies hide million of stars. Nah, the star ini semasa ini akan menunjuki kamu kemana seharusnya kalian mengarah. Semesta akan mengarahkanmu ke kenyamanan, keharmonisan, seperti digambarkan King of Wands. Dimana sepertinya King of Wands ini adalah energi dimana kamu menemukan titik kesembuhan, healing, ya, titik kebahagiaan, titik inspirasi, titik ide-ide baru, ide-ide brilian yang ada di kamu. Seperti digambarkan Ace of Cups, akan muncul sesuatu hal yang baru di kamunya. Misalnya di sini kamu menemukan bahwa kamu bisa bangkit lagi, itu satu. Kamu bisa berdiri di dua kakimu sendiri. Kamu pulih dari suatu tawar-tawar momen. Ada the star, ada Ace of Cups. Dan kamu menemukan sesuatu yang baru di mana hal itu memenuhi kamu. Misalnya, ya, kamu menemukan dan diinisiasi semesta melalui suatu bakat-bakat tertentu, yang mana sepertinya bakat itu untuk beberapa kasus kamu udah merasa dari kecil atau dari dulu tuh misalnya tertarik ke art, ke seni. Kamu tertarik kepada spiritual, jadinya lebih tertarik ke hal-hal meditasi di mana kamu bisa menyembuhkan dirimu, dan di kemudian hari kamu bisa menyembuhkan orang-orang. Ketika kamu tertarik ke seni, ke bidang apapun, ke bidang penyembuhan medis misalnya atau apapun, ya, itu tuh juga nanti akan, selain untukmu, juga akan balik untuk kemaslahatan orang banyak. Itu yang aku lihat di sini. Makanya di sini kamu ditaruh dulu di titik terendah, biar tahu rasa sebelum ada terang, ada gelap, sebelum ada suka, ada duka, sebelum ada ketawa, ada tangis, dan itu kamu udah rasain. Gitu, Lovelies. Coba aku minta 3 lagi, ya. Knight of Swords.
sepertinya ya, kalau aku lihat cakra-cakra kamu juga di, oh, The Magician. Oke. Page of Pentacle, back of the deck-nya. Oke, lovelies. Nah, sepertinya cakra-cakra kamu juga dibukain ya, cakra tenggorokan kamu misalnya, sehingga kamu bisa pandai berbicara. Nah, ini kalau ini paling aku pilih. Dulu aku nggak pandai berbicara. Ngomong kayak gini, walaupun orang yang nggak kelihatan, oh nggak mungkin, nggak bisa banget aku ngomong. Nah, cakra tenggorokan ini dibersihkan ya. Kalau di kasus aku, sekarang aku berani ngomong di depan orang, berani. Karena toh aku pun juga pernah jadi leader misalnya di suatu kantor dan anak buahnya banyak sampai ratusan gitu ya. Nah, ada juga di sini yang nggak disangka-sangka. Kamu akan nyaman dengan apa yang ada di hidupmu. Kamu akan banyak bersyukur bahwa kamu pernah berada di titik nol dan sekarang semesta mengangkat kamu menjadi seseorang yang hebat, menjadi seseorang yang create your own reality, yang bisa menciptakan realitasmu sendiri dengan manifestasi, karena kamu juga udah menjadi seorang manifestator ulung. Karena yang paling ini, aku rasa kamu udah berkenalan ya, atau sedang atau akan berkenalan dengan law of attraction misalnya, dengan spiritualitas. Dimana sepertinya ada juga yang sampai punya bakat spiritual, mengenai bakat spiritual kayak clairvoyant, clairsentience ya, claircognizant, clairaudience, atau juga indigo ya, atau rainbow. Banyak istilahnya yang aku sendiri belum terlalu paham banget kalau semua ya. Tapi yang aku tahu, aku empat. Sedikit clairaudience, sedikit claircognizant, sedikit clairsentience. Gitu ya. Nah, di sini aku lihat kamu juga sama semesta akan dijaga di kebutuhan materimu, akan dijaga di kesehatanmu kalau kamu pernah sakit ya. Dan apa yang terjadi lagi, semua itu memenuhi kamu, materi, kebahagiaan ya. Kalau aku lihat di sini, bagaimana kamu tampil di depan orang, bagaimana kamu punya inspirasi baru yang bisa memenuhi kamu. Dan Magician ini artinya kamu sudah berhasil bangkit dari suatu keterpurukan ini, menyembuhkan diri sendiri dan menyebarkan kebaikan, cinta, cahaya yang udah kamu peroleh untuk orang lain. Gitu ya. Kamu ini kencang di Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius juga ada, Aries, Leo, Sagittarius. Ini semua ada, Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Gitu, lovelies. Doa terbaik untuk kalian, bagi kalian terutama yang berada di titik nol. Kamu akan bangkit, kamu akan menjadi inspirasi bagi orang. Gitu ya, lovelies. Makasih banyak sudah nonton, kasih jempolnya ya. Bye.